Nah, kemarin kan kita udah belajar tentang stabilitas kapal. Nah, stabilitas kapal kemarin kita belajar di cross curve, tapi cross curve itu dia stabilitasnya melintang. Nah, untuk trim diagram, dia itu masuk di stabilitas longitudinal atau stabilitas memanjang. Nah, sebenarnya stabilitas ini dibagi menjadi dua cakupan besar ya. Yang pertama itu ada index stability sama damage stability. Nah, kita bahas untuk kesempatan hari ini kita bahas untuk yang longitudinal stability. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini perbedaan antara transversal stability sama longitudinal stability. Nah, ini yang jadi bahasan di CPMK trim diagram. Nah, jadi di longitudinal stability ini dikenal dengan kondisi trim. Kalau yang kita kemarin itu di cross curve itu kita kenal dengan kondisi heel. Nah, kalau di transversal stability itu bahasanya heel-nya berapa derajat ya. Jadi yang digunain di transversal itu derajat kemiringan. Nah, untuk yang di longitudinal stability itu yang digunakan trim. Trim itu satuannya apa? Meter ya. Jadi kalau misalnya ditanya trimnya berapa, nah itu satuannya meter. Itu kapal itu heeling berapa, nah satuannya derajat. Jadi kalau misal transversal itu dia derajat, lebih fokus ke kemiringan kapal itu berapa dari sumbu Y. Nah, sedangkan kalau misal trim itu nanti hasil output yang ditanya sama orang itu dalam bentuk meter. Nah, apakah trim kapal itu ke depan? Ya. Nah, trim ke depan itu dia nungging ya. Ini kondisi kapal nungging. Nah, untuk kondisi trim belakang, nah ini trim belakang ini namanya dongak. Ya. Jadi kalau misalnya ini cuma bahasa Indonesianya aja, jadi cuma nungging dan dongak. Nah, itu trim. Trim depan itu nungging dan trim belakang itu dongak. Nah, ada beberapa, bentar, gua stop share dulu. Kita langsung masuk ke bahasan trim diagram. Nih, jadi di trim diagramnya ada titik-titik baru yang berbeda dari transversal stability kemarin. Nah, ini gue disclaimer dulu ya. Pertama-tama kita bakal make template yang berbeda dari template tahun-tahun sebelumnya. Nanti gue jabarin kenapa template yang baru ini lebih mutakhir daripada template-template tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih. Trim itu stabilitas memanjang kapal, ya, memanjang berarti longitudinal. Ya. Berarti titik-titik stabilitasnya itu dipakai juga yang memanjang, bukan yang transversal. Nah, di trim diagram, nah, pada saat nampak kapal secara memanjang seperti ini, tetap ada 4 titik. Ya. 4 titik itu yang pertama ada titik kill, titik B, titik G, dan titik M. Nah, yang jadi beda antara transversal stability ya dan longitudinal stability ada di ML. Nah, jadi jarak KB, KG, BG, GB di longitudinal maupun di transversal itu sama. Nah, yang membedakan itu ML. Nah, jadi kesimpulannya GML, misal kita ambil jarak ini ya, GML sama GM yang ada di tampak depan transversal kapal yang kita pelajarin kemarin di titik stabilitas transversal itu beda. Ya. Nah, jadi kita bisa tahu nih GML yang di memanjang itu jauh lebih besar jaraknya dibanding GM yang ada di transversal. Nah, kita kemarin udah belajar kan kalau transversal ini tampak depan kapal, ada titik-titik stabilitas, ada titik M, ada titik G, ada titik B, ada titik K. Nah, titik G ke M yang ada di transversal ini jauh lebih kecil daripada titik GML ini. Nah, penyebabnya apa? Jadi ML semakin tinggi ML ini maka inersianya semakin besar. Nah, karena kalau dia cakupannya bahasannya itu stabilitas memanjang, kapal secara memanjang, itu kita pakai inersia longitudinal. Nah, kemarin kan kita udah pelajarin di HSC. Gue remind lagi. Nah, di HSC itu BML itu sama dengan inersia longitudinal dibagi V. Nah, sedangkan BMT yang transversal itu inersia melintang atau IX dibagi volume. Nah, inersia memanjang ini lebih gede daripada inersia yang melintang. Coba kalian cek di HSC. Nah, itulah kenapa ML, BML yang ada di stabilitas memanjang itu jauh lebih tinggi. Nah, dengan kata lain, kalau misal jarak G dan M ini semakin jauh, dia sulit untuk capsize. Seperti kasusnya kemarin yang di stabilitas transversal, stabilitas melintang. Nah, karena ML dan G ini dia jauh. Jadi nggak ada tuh istilahnya GM berimpit atau bahkan G itu di atas M. Itu sangat sulit. Nah, itu perbedaan antara longitudinal stability dan transversal stability. Jadi kita bisa notice nih di sini.
Jadi yang kita pakai itu ML di longitudinal metacenter. Nah, jadi kalau misal di Excel di HSC kemarin kan ada MLK, ya ada MK doang. Nah, jadi nanti buat yang di trim diagram itu kita pakai yang MLK. Jadi yang KM itu nggak kita pakai lagi. Oke. Nah, ini buat pengantar trim diagram. Nah, jadi trim diagram itu ada titik-titiknya sama juga kayak transversal kemarin, ada ML, ada GBK, tapi ini pandangannya dari tampak samping, dari sisi memanjang. Nah, apabila ada suatu beban di kapal ini dipindahkan ke kiri, nah pasti titik gravitasinya itu nggak lagi di sini. Dia bakal berpindah memiliki titik gravitasi yang baru, itu yang dinamakan G1. Nah, jarak gravitasi yang lama ke titik gravitasi yang baru itu disebut dengan garis GG1. Nah, ini yang paling faktor penting yang ada di tim diagram. Nah, kemarin itu yang di transversal stability kita kenal GZ ya. GZ itu Z-nya itu bukan gravitasi baru. Z itu hanya proyeksi dari G akibat ada titik B yang seporos sama titik Z. Nah, jadi titik G ini merupakan titik gravitasi yang baru, sedangkan kemarin yang GZ, Z-nya itu merupakan hanya proyeksi dari titik G akibat buoyancy yang ada di bawah. Ya, jadi mereka satu poros B dan Z yang ada di transversal stability. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai GG1 ini kita harus tahu dulu momen ya, momen yang dihasilkan oleh kapal ini. Nah, ketika ini lihat nih, ini kan ada benda nih. Benda kita geser ke kiri. Nah, apabila suatu benda kita geser, maka pasti dia bakal memiliki jarak tertentu ya. Nah, jarak tertentu inilah yang disebut dengan lengan. Nah, suatu massa dikalikan dengan lengannya itu akan menghasilkan momen. Nah, yang mana dijelaskan di sini momen yang ada pada beban trim. Nah, ini namanya beban trim ya. W ini merupakan beban trim yang ada di kapal dikali dengan lengannya itu sama aja dengan momen keseluruhan kapal. Nah, momen keseluruhan kapal itu apa, Bang? W. W ini apa? W ini displacement. GG1 ini apa? GG1 ini perpindahan titik G yang lama itu ke titik G yang baru. Nah, Bang kan beban trimnya kan nanti nggak mungkin segede kapal, Bang. Emang ini nanti sama, Bang? Sesuai, Bang. Lihat GG1 ini pas lu pindahin barang sejauh apapun, GG1 ini pindahnya pasti dikit banget. Jadi nggak terlalu masalah, ini tetap nilainya bakal selaras, bakal sama ya. Nah, nanti di GG1 ini paling dia cuma 4 meter, 3 meter. Nah, sedangkan yang D ini panjang dan W ini tetap ton juga nilainya nanti dari kapal-kapal kalian itu. Nah, beban trim ini nanti ditentuin berat W itu nanti ada di Excel kalian. Beban trim ini sebenarnya bebas kalian mau nentuin berapa aja, tergantung beratnya kapal kan. Kalau misal terlalu berat kan nanti trimnya terlalu dalam. Nah, idealnya yang dari senior itu matok beban trim itu 0,01 dikali displacement. Nantilah kita masuk ke situ, kita bahas konsep dari ini dulu ya. Nah, jadi dapatlah kan momen yang dihasilkan oleh beban ini yang membuat kapal itu miring, nanti menghasilkan trim berapa dalam, berapa meter. Nah, inilah momennya. Nah, ini juga yang disebut dengan trimming moment atau momen yang disebabkan trim yang disebabkan oleh momen yang dihasilkan dengan nilai-nilai tertentu W dikali D ini. Nah, ingat ya, jadi trimming moment ini W dikali D akibat perpindahan suatu massa itu terhadap lengan yang dialaminya. Nah, itu trimming moment. Jadi bisa kita pakai W dikali GG1 ini sama dengan atau W dikali D ini. Nah, ini kuncinya. Nah, nanti ini masuk di rumus trim. Ingat ya, trimming moment itu sama dengan W dikali D. Nah, kita masuk sini. Kita masuk ke... Nah, ini BML. Tadi udah gue jelasin BML itu IL dikali V. Nah, apabila IL atau apabila dia memiliki suatu bidang atau suatu kapal itu bentuknya rectangular atau kotak, dia kan BL pangkat 3 per 12. Nah, ini jangan kalian tanya lagi, Bang, itu kenapa inersia M pangkat 4, Bang? Lihat dari sini. B ini satuannya meter dan L pangkat 3 ini meter pangkat 3. Nah, itulah sebabnya kenapa inersia itu meter pangkat 4. Nah, sedangkan kalau kapal kita kan nggak mungkin pakai inersianya BL pangkat 3 per 12, karena kapal kita nggak mungkin kotak, nggak mungkin rektangular, bentuknya sembarang. Nah, jadi kalian nggak usah musingin lagi gimana cara cari IL-nya, karena IL udah dibahas kemarin di HSC. Nah, begitu juga dengan BML. Nah, BML ini ya udah BL pangkat 3 per 12 dibagi V juga. Nah, ini V ini. Jadi IL masukin ini, ya gitu-gitulah. Tapi ini nggak usah kalian bahas, ini buat inersia untuk yang water plane-nya rektangular. Nah, tapi kalau misal kalian memang
tertarik di bidang struktur, ini bisa kalian pelajarin juga. Kita skip dulu yang ini ya. Nah, ada lagi yang disebut dengan MCT. Nah, MCT ini juga kalian kemarin udah dapet. Nah, tapi kalian juga bisa pelajarin nih. Tapi Bang, MCT kemarin itu rumus yang ada di HSC itu IL dikali massa jenis ya, dibagi 100. Nah, ini sama aja nih. Kalau misal kalian bedah satuan-satuan yang ada di dalam ini, W ini displacement ya. GML ini jarak G ke ML ke metacentric longitudinal. Nah, ini kalau misal kalian jabarin lagi nanti tetap hasilnya itu ton meter per meter. Nah, sedangkan kalau MCT 1 cm ini kan berarti momen yang dibutuhkan untuk merubah trim kapal tersebut sebesar 1 cm. Nah, ini dibagi 100 sama dia. Nah, kalau kita nggak perlu dibagi 100 lagi karena memang di template itu trimnya tuh diminta dalam bentuk meter. Jadi kita nggak perlu lagi dibagi 100 gini. Tapi ya udah, tapi kita nggak pakai rumus ini, kita udah pakai rumus yang ada kemarin di HSC. Ada kan kemarin di HSC MCT. Nah, kita pakai rumus itu aja. IL dikali massa jenis dibagi sama LWL. Nah, ini rumus MCT. Nah, rumus MCT ini berguna banget nanti untuk menghitung trim. Seberapa dalam trim kapal yang seberapa dalam yang bakal dihasilkan oleh kapal tersebut akibat beban yang ada. Nah, kita bahas dulu mengenai bagaimana cara mencari trim. Ya, pertanyaannya itu sekarang. Nah, kita lihat di sini, Boy. Kita lihat di sini ketika kapal itu miring, trim ke depan. Nah, ini namanya trim depan ya. Berarti, nah, ini garis normal air. Ini garis normal air. Ini W1 ini sampai ke sini. Ini garis normal air WL. Nah, WL1 ini garis normalnya. Nah, WL yang ini LPP-nya. Ya, ini LPP kapal. Nah, jadi ketika kapal itu miring ya pasti apalagi dia trim depan gini, draft yang di depan itu pasti bakal lebih dalam daripada draft yang ada di belakang. Ya. Nah, kita mau cari nih apa sih yang disebut dengan trim? Nah, trim itu kondisi bentar kita ini dulu. Jarak trim itu kan meter ya. Trim itu jarak seberapa dalam bagian haluan. Nih, ini tadi LPP ya. Ini LPP ini udah ada sumbu. Nah, ini kita sumbu FP-nya kita tulis juga nih. Ini LPP, sumbunya itu harus tegak lurus kan. Nah, ini tegak lurus. Nah, yang disebut dengan trim itu trim depan mana, Bang? Trim belakang mana, Bang? Nah, ini yang disebut dengan trim depan. Y. Jarak dari sini ke sini. Ini trim depan. Ya. Jarak tenggelamnya dari sini ke sini. Ke LPP-nya dia. Nah, trim belakang mana, Bang? Trim belakang itu ini. Dari sini ke sininya dia. Kita notasikan dengan X. Nah, ini trim depan, ini trim belakang. Tapi yang harus kita cari, yang utama yang kita cari itu trim total. Nah, ya udah berarti trim total itu X ini ditambah Y. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu di sini ada garis perpotongan antara garis normal sama ini garis normalnya dia sama garis yang baru yang dihasilkan oleh G dan buoyancy yang baru. Nah, untuk menghitung seberapa besar trim itu ada dua jalan. Ya, jalan yang pertama dilihat di sini ada sudut ya. Ada sudut dan depannya itu GG1 dan di sini merupakan sudut siku-siku ya. Ya, ini sudut siku-siku. Nah, dapatlah berarti kalau misal kita untuk mencari GG1 ya, untuk mencari untuk mencari sudut ini berarti depan samping kita pakai tan aja. Berarti tan depannya GG1 dibagi sampingnya itu GML. Ya. Nah, GML nanti kita dapat, GG1 juga udah kita dapat ya. GG1 tadi didapat dari rumus yang sebelumnya, W dikali D dibagi displacement. Ini kita dapat dan ini kita dapat. Nanti kita tahu nilai tannya berapa. Ya. Dapat nilai tan theta. Tapi lihat ini lagi, boy. Di sini ada theta lagi. Nah, gua pengen ngejumlahin X dan Y ini. Kayak gini aja bisa, tapi ini kurang informatif untuk gua ngejumlahinnya. Gimana cara bikin informatif? Lebih informatif, kita bikin garis proyeksi baru. Dari AP, gue tarik garis lurus yang sejajar dengan garis normal ini. Ya, gue pengen intinya gini, gue pengen mindahin X ini ke sini dah, ke bagian kanan. Jadi X, Y-nya itu nyatu. Ya, intinya gitu. Nah, jadi ini harus tegak lurus, ya, tegak lurus sama garis WL yang lama. Nah, tegak lurus kayak gini. Sat, tas. Ya. Nah, jadi X yang di sini, mana bentar? X yang di sini
Ya, karena ini tegak lurus, ini dia bakal sama dengan X yang di sini. Boleh nggak kita pakai notasi X di sini? Boleh, karena ini sama. Nah, secara nggak langsung kita membentuk segitiga baru. Segitiga ini nih, lihat kan kursor gue? Nah, kita membentuk segitiga baru di sini. Nah, ingat ini segitiga yang baru ini kita ingat. Nah, trim total, trim yang akan kita cari trim total itu adalah penjumlahan X dan Y ini. Ini trim total. Ya, ini trim total. Nah, secara nggak langsung sudut ini kesebangunan biasa sih. Ini kesebangunan biasa. Ini kalau misalnya di sini ada theta ya. Nah, dia bakal sama dengan theta yang ada di sini. Yang mana theta ini kita dapat tadi melalui theta yang ini. Theta ini sama dengan theta ini. Theta ini sama dengan theta ini. Berarti tan theta ini hasilnya sama dengan tan theta ini. Nah, secara nggak langsung, dan ini merupakan sudut siku-siku, karena ini tadi tegak lurus terhadap sumbu LPP-nya, ya, berarti ini siku-siku. Ya, ini siku-siku. Berarti kita bisa juga dapat tan theta sama dengan trim total dibagi sama, ingat dari AP ke FP itu apa? LPP boy. LPP dapat nggak? Dapat. Tan theta dapat nggak? Dapat. Dapatlah nilai trim. Ini rumus trim yang pertama. Nah ini nanti yang harus dijelasin ke Pak Giri kalau misal nanya konsep trim itu apa. Tapi ada lagi rumus kedua untuk mencari trim. Nah tadi ada trimming moment ya. Trimming moment itu kan W dikali D ya, trimming moment. Nah trim itu bisa juga dicari melalui rumus trimming momentnya itu. Gua sebut TM aja. Itu dibagi dengan MCT. Nah, peran MCT itu di sini trimming moment, terus dibagi sama berapa momen yang dibutuhkan untuk membuat kapal itu trim sebesar berapa meter atau berapa sentimeter. Nah, itu trimming moment dibagi MCT. Ini rumus yang kedua. Nah, yang dipakai di template gimana, Bang? Yang template yang existing sekarang. Nah, yang dipakai di template itu yang ini. Trim sama dengan trimming moment. Kering banget mulut. Trimming moment dibagi sama MCT. Nah, ini yang dipakai. Ya. Nah, tapi kalau misal kita melalui analisis garis-garis ini, bisa juga ini yang dipakai. Ya, jadi sama aja. Jadi tan theta ini sama dengan T per LPP. Nah, juga bisa, nah berarti T sama dengan LPP tan theta. Nah, juga bisa kita cari melalui T sama dengan trimming moment yang dihasilkan oleh perpindahan benda tadi dibagi sama MCT-nya. Berapa momen yang dibutuhkan. Nanti dapatlah kan trimming moment ini kan dia satuannya kan ton meter nih. Nah, MCT itu ton meter per meter. Coret, M naik ke atas, dapatlah M. Dapatlah meter. Nah, inilah trim yang dihasilin. Nah, nanti ini rumusnya ada nih. Nah, sekarang pertanyaannya, Bang, oke lah. Ini kan trim depan, Bang. Kalau misal dia trim belakang gimana, Bang? Analisis gaya-gayanya sama aja nggak? Trim belakang kita lihat yang ini, boy. Nah, ini bentar-bentar. Sebelum itu, gue bakal tunjukin lagi rumus yang... Nah, nih, tadi ya, tan theta sama dengan trim per LWL. Ya, masuk akal ya? Oke. Nah, ini untuk trim depan tadi. Sekarang kita analisis gaya yang untuk trim belakang. Nah, trim belakang ini sama aja. Jadi kalau misal kita mana nih LPP-nya? Nah, LPP-nya itu kan ini nih. Dia bakal dia satu poros. Dia satu poros ini. Nah, ini LPP ya. Berarti ini kan ada segitiga baru lagi. Ini ada segitiga baru lagi. Nah, ini LPP ini LPP karena dia seporos ya. Nah, terus ini ada segitiga baru lagi ke bawah set gini. Sama aja di sini siku-sikunya, di sini X tambah Y-nya, berarti trim. Nah, ini trim. Nah, ini trimnya. Ya. Berarti trim ini berarti tan theta yang ada di sini tadi sama aja. Tan theta sama dengan trim dibagi LPP. Ya, konsepnya sama aja. Baik itu mau jadi intinya ini prinsip matematika biasa sih, itu cuma ngotak-atik garis-garis sama analisis gaya yang ada aja sebenarnya buat pengetahuan tentang trim ini. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, apakah hasil akhir itu merupakan T total? Enggak, boy. Hasil akhir itu X dan Y. Nah, X dan Y ini tadi representasi kira-kira seberapa dalam trim yang di depan dan seberapa dalam trim yang di belakang. Nah, itu X dan Y. Nah, cara cari X dan Y ini seperti apa?
kita pakai kesebangunan lagi. Kita pakai segitiga yang kecil ini dulu deh. Segitiga yang kecil ini dulu. Dengan sudut theta tertentu. Ya. Nah, dengan segitiga yang besar. Segitiga yang besar juga ini. Ya, dengan sudut theta tertentu. Nah, theta ini sama dengan theta ini kita bisa masukkan dalam prinsip kesebangunan, didapatlah rumus X per L, X yang ini per L yang kecil. Nah, satu lagi, gue bakal kasih tahu. L yang kecil ini apa, Bang? L yang kecil ini jarak dari AP ke F. F itu apa? Kemarin udah gue ajarin di HSC. F ini center of flotation atau centroid. Jadi titik pusat trim itu ada di F ini. Nah, F ini dia bukan buoyancy ya, dia merupakan titik berat atau titik pusat dari suatu bidang. Nah, titik pusatnya di mana? Nah, itu F. Nah, kemarin udah dicari kan LCF-nya berapa atau FO-nya berapa. Nah, itu berapa meter dari midshift ke depan atau ke belakang. Nah, itu L. Nah, jadi kita bisa tahu nih nilai X-nya berapa melalui X per L sama dengan T yang besar ini dibagi sama LPP-nya. Dapatlah nilai X. Berarti X sama dengan L dikali T per L. Nah, gimana dengan trim depan, Bang? Kan kita cuma dapat X-nya doang tadi. Y-nya gimana nih yang trim depan ini? Ya udah, berarti kalau yang trim depan, jarak dari FP ini ke titik F. Ya. Jadi X tetap X per L sama dengan T per LPP. Nah, tapi L yang dipakai itu jarak dari sini ke sini. Nah, tapi ya kalian harus pinter juga. Harus pinternya gini. Tadi kan rumus T ini sama dengan X tambah Y kan ya. Ya. Nah, T ini sama dengan X tambah Y, ya udah kalau misal X-nya udah dapet melalui rumus ini, ya udah berarti Y-nya itu trim total dikurang X, udah gitu aja intinya. Ya. Nah, ini kita lihat dulu di template ya. Gue bakal ke template bentar. Kita lihat dulu. Nah, ini trim total yang dimaksud. Nah, trim total yang dimaksud tadi yang merupakan penjumlahan X ditambah Y, dan ini yang trim yang ada di for, dan ini trim yang ada di after. Nah, trim yang ada di for, trim ada yang ada di depan, nih lihat nih, dia trimnya itu, nah trim dia dikali L yang jarak dan entah itu dari AP, entah itu dari FP ke titik F dibagi sama LPP-nya. Masuk nih rumus ini. Ya. Semuanya masuk di rumus itu. Nanti dan nah apakah X dan Y itu sudah merupakan nilai akhir, Bang? Belum juga, Boy. Belum juga. Karena kita harus mempertimbangkan juga delta T yang dihasilkan oleh beban trim tadi. Setelah beban itu ditambahkan, pasti draftnya berubah. Nah, ini buat yang Excel ini lebih detailnya nanti bakal dijelasin sama Chris, gua konsep awalnya dulu. Nah, kenapa template yang baru ini berbeda sama template yang sebelumnya? Ini gue pakai template Chris yang baru. Template sebelumnya tuh gini, Boy. Tadi ingat kesepakatan trim diagram itu apa? Kesepakatan trim diagram itu berarti titik-titik stabilitasnya itu ML dan segala macam itu berarti kita pakai yang longitudinal ya. Oke. Kesepakatannya itu. Mari kita lihat yang senior. Kita lihat ke hidrostatik. Oke, Bang MK ya, siapa tahu dia MLK, Bang. Oke, kita lihat ke hidrostatiknya dia H189. H189 di mana? H189. Nih. Ini MK ya. Dan ini MLK. Dia make yang transversal. Dia make dengan kondisi kapal yang kayak gini. Bukan yang kayak gini. Salah nggak? Salah. Terus masalah kedua yang bikin gua gregetan, lihat di sini. Sebelum itu ini, gue mau jelasin dulu. Sebelum itu tadi melalui analisis gaya ini, ya. Nah tadi kan selain kita mendapatkan tan theta itu sama dengan GG1 dibagi GML. Nah ini tan theta ini juga bisa kita dapetin buat
sama dengan BB1. BB1 yang ini berarti dibagi sama BML ya. Ya. Nah, BB1 ini nanti kita gunain dia buat lengan. Nanti bakal dijelasin sama Chris lah ini. Nah, tan theta ini, nah berarti kan ada dua cari nih, kita bisa cari GG1-nya melalui tan theta ini dan juga bisa kita cari BB1-nya melalui tan theta ini. Nah, masalahnya di sini. Greget buat gue ngeliat. Ini template lama ya, template lama yang keliru. Tan. Nih, lihat ya. Lihat ini dia masing-masing WL. WL2, WL4, WL6, WL8, WL10. Kita lihat tan-nya itu, gua nggak tahu nih. Ya, I don't even know where this equation comes from. Gua nggak tahu sama sekali ini rumusnya dari mana. Dia sampai melibatkan cewek segala macam. Ya mungkin dia pakai rumus yang ada di Google. Gua nggak masalah rumus itu. Yang gua permasalahin tan, oke. Dia pakai rumus ini. Ini di WL4 ya. Ini di WL4. Dan ini ke MLK. MLK yang dia pakai, yang dia catut di sini, MLK full di keadaan WL10, sedangkan tan yang dia pakai itu di WL6. Dari sini, dari awal, tan itu krusial banget loh. Tadi kan udah gue jelasin, tan itu krusial banget tuh. Berarti bawah-bawah sini, wrong. Dah, ngerti kan? Udah itu aja salahnya. Jadi kalau misalnya awalnya udah salah dan dia pakai KM, yang mana KM ini KM yang melintang, bukan KM yang longitudinal, salah total. Udah. Pakai yang Chris aja. Dia udah ganti ke MLK. Dia tan tetanya dia udah gua jelasin tadi. Tan teta itu pembagian antara GG1. Nah ini ingat ya, ini G0 G teta ini bahasa buku biru. Jadi nggak masalah, ini cuma nomenklatur doang. Jadi G0 itu G yang belum berubah, G teta itu G yang sudah berubah dengan teta tertentu. Gitu aja, nggak apa-apa. Jadi G0 dikurang G teta ini bukan dikurang ya, ini GG1 yang gue jelasin tadi. Jarak ya. Nah, tan teta ini bener. MLG, ya sorry, GG dibagi GML, yang mana GML ini merupakan ya pengurangan dari KM dikurang KG. Memang Pak Giri nggak notice, Pak Giri nggak bakal notice kalau misal template itu salah, tapi gue nggak mau kalian salah juga gitu loh. Dan itu salahnya jelas banget lagi. Nah, yaudah ini nanti si Chris bakal ngejelasin ini. Nah nih kita sebelum itu kan tadi trim itu merupakan trimming moment dibagi MCT. Nah, trimming moment beban dikali lengan. Nah, ini dibagi MCT. Dia bakal ngejelasin lebih lanjut nanti. Cara ngisi ini gimana dan sampai dapat kurva ini dan cara bacanya dia bakal jelasin. Terus kita masuk lagi ke ini sebelum Chris yang ngajar. Kita bahas contoh soal satu dulu deh untuk melambangkan untuk melatih mengasah doang. Mana ya? Nih. Nah, ada sebuah kapal 126 meter ya, terus mengapung dengan draft di forenya itu 5,5 meter dan di afternya itu 6,5 meter. Nah, berarti ini kapal ini udah trim duluan, ini trim belakang duluan nih kapal ini. Nah, terus center flotation-nya atau LCF atau FO-nya itu sebesar 3 meter ke belakang dari midship. Nah, untuk MCT-nya 1 cm sama dengan 240 ton meter, displacement-nya itu 6.000 ton, terus temukan draft baru ketika ada 120 ton massa trim yang sudah ada di onboard. Terus digeser ke forward sebesar 45 meter. Ya. Nah, jadi kita hitung dulu yang pertama trimming moment. Trimming moment itu beban yang ditambahkan tadi, ya, beban yang ditambahkan ada kotak lah istilahnya, kotak gede banget 120 ton, terus digeser kan sebesar 45 meter ke depan. Nah, berarti trimming momennya itu ya udah dikali doang 120 dikali 45 dapatlah 5.400. Nah, terus langkah selanjutnya yang kita cari trim total, change of trim ini perubahan trim total yang T sama dengan X plus Y tadi ya. T sama dengan X plus Y tadi. Nah, berarti T-nya itu seperti yang gue jelasin tadi, trimming moment dibagi MCTC. MCT 1 cm.
Nah, kalau kita nggak perlu 1 cm, kita udah meter. Jadi trim itu kita ukur udah dalam bentuk satuan meter. Jadi nggak perlu lagi sentimeter. Tapi yang di soal ini dia pengen ngukur trimnya itu dalam sentimeter, nggak masalah juga. Nah, jadi T total tadi berdasarkan rumus trimming moment ini dia sebesar 22,5 ya, nih sentimeter ke depan. Berarti kapal itu trim ke depan nih. Nah, tapi yang ini belum kelar kan? Ya, ini belum kelar. Hasilnya belum kelar. Kita pengen tahu draft baru yang dihasilkan ketika kapal tersebut trim tadi, berapa draft yang barunya. Ya udah, kita cari dulu perubahan draftnya berdasarkan rumus L per LPP dikali change of trim tadi. Ternyata perubahan draft yang ada di after itu 10,7 cm. Nah, 60 dapat dari mana, Bang? 60 tadi kita lihat dulu dari midshipnya ini 126 bagi 2. Berapa? 63. Nah, 63 ternyata center of rotation-nya tadi ke aft 3. Berarti dari 63, bayangin ada kapal nih, ada kapal midshipnya itu 63, ternyata center of rotation-nya itu atau centroid-nya itu ke belakang sebesar 3 meter. Jadi 63 ini dikurang 3 dari AP itu berarti ke center of rotation tadi 60. Dapatlah 60 di sini. Dapatlah 10,7 cm. Nah, sebenarnya ini, nah berarti ya udah kalau misal dari FP ke center of rotation tadi 63 ditambah 3 kan 66. Sebenarnya nggak perlu lagi sih, ini cuma bisa dikuranginnya aja 22,5 dikurang 10,7 ya hasilnya 11,8 berdasarkan rumus T sama dengan X plus Y tadi. Nah, sekarang pertanyaannya gini, boy. Original draftnya tadi 6,5 ya. Nah, terus yang di for-nya itu 5,5, kita menghitung draft baru ketika ada trim ini. Nah, trim yang belakang sebesar 10,7 cm, 0,107. Bang, ini kenapa dikurang? Karena tadi trimnya ke depan. Kalau trimnya ke depan, ya berarti draft yang di belakang itu berkurang, ngecil. Nah, sedangkan trim yang di depan ini dia nambah, itulah penyebabnya dia ditambah. Nah, jadi draft baru akibat ada perubahan trim gara-gara benda tadi dipindahin, itu sebesar ini dan ini. Oke. Itu trim. Nah, gue pengen ngejelasin lagi. Bang, efek trim ini ke stabilitas kapal gimana, Bang? Ya udah, kita lihat gini aja, boy. Kalau misal kapal trim gini, kira-kira bagus buat kapal kita, bagus enggak buat kapal kita? Kita lihat propeller deh. Ini propeller anggap ya. Dalam ilmu fisika, dalam ilmu getaran, dan dalam ilmu kimia itu ada aksi dan reaksi kan. Gaya aksi dan reaksi. Ya udah, ini simpelnya kalau misal aksinya ke sini, bakal reaksinya pasti ke sini. Resultannya pasti ke sini, bukan ke sini. Bukan lurus kayak gini. Dia malah ke bawah gini. Pas propeller muter, nah ini ya yang lebih pengalaman orang-orang hydros sama orang-orang yang lapangan yang praktek di RC boat nih. Kalau misal kapal trimnya depan, kira-kira propellernya optimal nggak buat ngedorong kapal? Enggak kan? Nah, pasti si propeller ini ya dia bisa ngobok-ngobok angin, ya juga bisa menghantarkan kapal itu ya ke dalamnya dia terusan nungging kayak gini. Begitu juga dengan yang trim belakang. Nah, alangkah baiknya seluruh kapal itu didesain buat even keel. Nah, even keel itu kondisi di mana kapal nggak ada trim. Trim sama dengan 0 meter. Dia lurus kayak gini doang, lurus. Nah ini kalau bisa kita desain kapal yang lurus kayak gini. Jadi nggak trim depan maupun belakang. Karena ini ada impact-nya masing-masing. Ini nggak bagus buat kapal itu. Nah, memang susah sih. Memang sulit untuk mencapai trim sama dengan 0 meter. Nggak ada kemiringan. Tapi ya optimalkan kalau bisa se-even keel mungkin. Supaya propeller juga bekerja secara maksimal dan hambatannya juga nggak terlalu besar, apalagi ini kan. Nah, berarti kalau dia ngedorong air lebih banyak di bagian depan. Nah, ini nggak worth it. Nah, penyebab trim ini ada 2. Penyebab yang pertama itu gara-gara beban yang ada di depan ini terlalu berlebih. Penyebab yang kedua itu kurangnya boyansi yang ada di depan. Nah, biasanya penyebab trim depan akibat kurangnya boyansi yang ada di depan. Berarti kan kalau kurangan boyansi ini kan kurangan gaya angkat di bagian depan kan ya. Nah, kalau kurangan boyansi itu berarti volume yang ada di depan ini terlalu kecil. Contohnya apa? Nah, contoh yang dialami sampai sekarang itu kapal plat datar.
Nah, kapal plat datar itu udah ujung banget, itu terlalu runcing kayak gini nih. Runcing banget nih. Nah, ini kan nggak ada, ini kan volumenya dikit banget nih. Kalau misal volumenya semakin dikit, boyasinya juga semakin dikit. Nah, ini kapal sulit buat even kill ke atas. Nah, jadi ada dua masalah kalau misal dia bisa trim depan, itu gara-gara berlebihan muatan di depan atau kekurangan boyansi di depan. Nah, kalau misal kekurangan boyansi di belakang, gue jarang sih. Karena belakang itu kan bontot-bontot, gemuk-gemuk. Nah, yang biasanya yang jadi penyakit itu di bagian haluan. Dia kurang boyansi itu. Itu penyebab trim. Ya, langsung kita masuk ke Excel. Jadi, gue minta ke lu pada kita make template yang baru. Nanti gue share lagi template-nya si Chris itu yang baru ke kelas kalian. Ya, Chris. Ini giliran lu lagi. Jelasin template. Oke. Mungkin gak usah terlalu panjang lebar juga, soalnya udah mendekati buka puasa juga. Oke. Ini udah kelihatan kan ya? Halo. Udah Bang, udah. Aman. Oke. Jadi kalau yang sebenarnya cewek ini juga udah nggak ada gunanya sih sebenarnya. Cewek ini nggak ada gunanya. Ya nggak apa-apa lah, ini nggak kehapus aja. Ini yang diganti yang mana aja? Ini pasti diganti, ini diganti. Center of gravity ambil dari stabilitas awal. Terus ini, oh ini udah nggak kepake sih sebenarnya. Oh ini rumus yang salah tadi. Ini pakainya GG-nya itu yang ini. Ini sebenarnya ini dua udah nggak kepake. Nanti deh, ini dua hapus saja. Beban trim, nah ini yang biasanya pakai 1% dari displacement-nya. Itu biar apa sih, biar trimnya nggak terlalu gede atau terlalu kecil aja sih. Itu bisa dari gitu, dari cutting. Ya udah, terus MLK ambil dari HSC, GK ini yang dari stabilitas awal. Ini udah otomatis rumus, ini juga rumus. Nih FO ini ya, apa ini tuh LCB. Ambil dari HSC juga, FO aksen. Kalau FO-nya nanti yang gimana F? Mana sih? Ini apa? B midship sama final. Ini lebar. Ini nggak gitu perlu sih sebenarnya. Oke, MCT ambil dari HSC semua juga. Nah, kalau ini tuh yang ini ya, yang apa? Ini jadi jarak itunya sih. Ini jadi jarak flotation gimana? Oh, kita dulu. LA-nya ini. Ini per 2 tambah ini. Oh. Deal. Jarak flotation mau ambil pakai ini atau ambil dari HSC aja, Deal? HSC aja kali harusnya. IC bisa sih, IC. Iya, kalau ini malah ngambil ini. Kayaknya sih Hmm. mendekati ya. Mendekati. Nah, itu kemarin gua coba kan yang pakai rumus yang tan tadi. Itu mendekati. Hasilnya juga mendekati, yang tan theta sama dengan T per Iya, itu tadi mendekati. gue itu sih ini. Yang ini dikali sama LPP kan. Oke. Hmm. 0,66 dibandingin sama yang di sini ya. Ya beda tipis lah. Iya mungkin ini B-nya bisa ganti itu aja sih. Tapi ini apa? FO aksen dikurang sama pergeseran B. Iya harusnya LCF aja ya. Ini ganti LCF coba. Kalau kita ganti LCF, tar dulu. LCF harus dari midship ya. Coba ya. HSC ganti ke yang F O F O ini.
Kebalik ya. Ngomong. Ini WL berapa sih tadi? Oh, kebalik nih WL 2. 231. Ini 231 ya. Hmm. Hasilnya mana jadinya? Trimnya kayak gitu. Beda tipis sih ya. Lu mau ganti Evo jadinya. Nggak tahu bagus mana sih ini BMIT ini kalau pakai cara rumus kayak gitu benar sih. Ini B0 ini apa? Jadinya itu karena LCF kan harusnya. Iya, Evo. Kan ini LI. Iya, LI ini kan Itu lengannya kan. dari LPP ditambah LA kan after ya. After berarti harusnya dikurang ya. Aduh, kok ini jadi positif semua tadi pas ada negatif. 235. Oh, 236. Oh, ini well 0 ya, yang negatif. Ini well, oh, bener yang tadi dong. Ini 232 deh, 232 berarti. Sorry, sorry. 232 terus tarik ke bawah. Nah, terus T-nya, kayaknya lebih mendekati deh. Sama dengan tadi mana tan theta. Tan theta dikali sama LPP. Ya beda-beda tipis juga ya. Beda tipis kok. Gak apa-apa sih pakai template lu aja nggak apa-apa sih. Yang penting mereka ngerti konsepnya tadi. Nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Oh, ya udah. Berarti yang tadi aja pakai. Nah, berarti sampai sini. Oke. Ya berarti ini ya, jelak dari LCB-nya terus bergeser sejauh ke B1 ya. Hmm. Iya sih, sebenarnya kalau ditaruh beban itu pas ngetrim LCF-nya juga geser ya sebenarnya. Iya. Tapi itu terlalu detail sih, itu detail banget sih. Kalau itu nggak bakal kehitung di sini sih. Pak istri yang tahu. Hmm. Terus kalau ini udah rumus, udah sih sebenarnya udah rumus nih taruh. Ini terus kalau yang belakang LA, LF. LF berarti dikurang ya. Iya, ini sama aja sih, pasti BT aja nih juga nggak bingung. Ini sama sih. LF berarti kurang yang pertama, terus terlalu LF ini tambah. Nah, berarti ini dia itu pakai dua kasus ya. Yang pertama itu bebannya ditaruh di, saya bebannya taruh di depan, yang kedua itu bebannya taruh di belakang gitu. Makanya yang pertama itu misalnya ini kan trim timnya yang misalnya gini ya. Nah, tim belakang kan, yang tim belakang berarti yang ini negatif. Kalau tim depan berarti yang HP-nya negatif gitu. Dia apa dua kasus gitu. Jadi ini yang atas ini yang atas yang kasus yang ini ya berarti. Ntar, ngambil dari ya yang atas itu berarti yang ini yang bebannya berarti di depan karena belakangnya naik. Terus udah sih kalau cara baca trim diagramnya
Berarti tinggal berarti kalau kan asumsi kan bebannya sama terus ya, yang dari 1% displacement. Jadi ketika itu bebannya, jadi kita taruhnya di itu ya, di ujung kapal ya, karena dia P kali MCT-nya mana sih? MCT P kali LA ya. Ya, di ujung kapal berarti ya. Jaraknya di ujung kapal. Karena dia dikali sama jarak LCF, LPP tambah LCF, berarti dia benar-benar di ujung banget kapal, di ujung banget kapal. Jadi momennya jadi gede. Bebannya di ujung banget kapal sebesar 1% displacement. Jika kapal dalam kondisi WL, misalnya WL berapa nih? WL2 nih. Ini mana? WL2, anggapan yang ini. Ini WL4. Nah, berarti kalau WL4, berarti kapalnya itu draftnya lagi di WL4, kondisi perubahannya akan seperti itu. Timnya bakal depannya berubah segini. Tapi kalau WL-nya semakin gede, WL ini jadi WL10, dia trimnya makin kecil kan. Soalnya pasti MCT-nya makin gede. Kalau WL-nya makin gede, MCT makin gede, jadi trimnya makin kecil. Itu sih. Kalau selama ini udah kayak gitu udah bener sih. Kalau bener atau enggaknya dari situ aja. Jadi kalau dia WL-nya makin gede, trimnya harus makin kecil. Udah sih kayaknya. Apalagi Dil yang dari situ, Dil? Cukup lah, teori-teori tadi udah kejabarin semua. Oh ya, dia juga ada ini ya. Oh ya, ada ngitung ini juga, TPC. Soalnya DPC. ini bebannya beban dari luar kapal ya. Kalau tadi kan bebannya dipindah di dalam kapal ya. Kalau bebannya dipindah di dalam kapal itu kan berarti displacement kapal tetap sama nih. Tapi kalau ini kita asumsinya bebannya dari luar kapal, jadi displacement kapalnya naik. Nah, makanya ini ada delta T nih. Delta T ini ya ini dari bebannya dibagi sama TPC ini, harusnya N16 16. AWL sama ini ya, ini rumus TPC sih, AWL sama massa jenis air. Kalau bisa langsung pakai TPC langsung juga bisa sama aja. Jadi ya hasil akhirnya jadi nanti ditambah aja masing-masing, ditambah sama nilai ininya. Jadi draft depan sama draft belakang bertambah segini gitu, bertambah 0,05 meter. Karena bebannya itu dari luar kapal. Gitu sih. Udah sih, itu aja sih. Nah, tadi yang di soal yang gue jelasin itu nggak ada beban tambahan, jadi dia nggak di input juga tuh. Itu kan, nah TPC-nya tadi nggak di input yang di soal yang gue jelasin, dia langsung aja. Nah, kalau di template kita itu dijelasin, karena beban itu kan seberapa berat beban itu, berapapun berat beban itu dia bakal mempengaruhi baik itu draft belakang maupun draft depan. Dia kayak TPC gitu loh. TPC kan berapa ton yang dibutuhkan untuk membuat kapal itu immerse atau tenggelam sebesar 1 cm. Nah, itu efek dari delta T itu. Sebenarnya kalau Pak Giri nanyanya konsep banget sih kemarin tuh, gue ditanyain gimana cara ngedapetin trim, apa hubungan MCT ke trimming moment, ke besarnya trimnya. Tadi kan udah jelasin kan hubungan MCT ke trim. Terus apa lagi ya? Terus masuk kemarin kan ke ruang Pak Giri itu, ke room Pak Giri itu. Wah, kamu pakai template senior ya Fadil ya? Gitu-gitu doang sama Pak Giri, santai. Dia lebih bahas kemarin banyak BGA. Nah, untuk konsepnya lebih lanjut mengenai cara mencari lengan Ella Axon dan lain-lain, mungkin nanti pas menjelang sidang aja kali ya. Karena tadi kan ada hubungannya pakai FO aja. Dan itu gue udah jelasin juga tuh konsepnya. Tadi, hubungan flotation itu gimana. Untuk mencari nilai X, untuk mencari nilai Y, kalau X itu dia bergantung ke length of flotation yang ada di aft, atau di sebelah kiri flotation. Kalau yang Y berarti ya di sebelah kanan flotation. Intinya itu aja. Pak Giri nggak nanya detail ke template, lebih ke konsep pengertian kalian. Nah, tapi minimal kalian pakai template ini. Tadi gue udah jelasin banget itu. Dia di WL6 pakai MLK di WL10, begitu juga di WL2, WL3, semuanya di WL10. Nah, itu bisa gitu loh. Ya pakai template-nya Chris, kalau misal belum ada minta ke yang ya, walaupun Pak Giri nggak terlalu memperhatiin. Gue nggak jelasin tadi lebih lanjut template yang ada di senior.
Jadi gue nggak jelasin gimana cara ngisi yang ada di template senior itu. Gue sama Chris ngajarin gimana cara ngisi yang ada di sini. Oke, ada pertanyaan nggak langsung aja? Jadi Ya, kalian gua itu, mau tanya nih. yuk, masuk. Udah bisa nanya kan? Yo, Yuk. Ini tadi gue agak kurang nangkap pas yang baca trim diagram, boleh dilihatin lagi nggak? Ayo, Chris. Coba deh. Tadi kan misalnya yang WL10 nih, WL10 tuh yang warna apa sih, kuning ya? ini 10 nih. Ya kan? Pink ini Itu kan 10. Enggak, warna ini juga itu ya. 10 nih. Oh, ada 2 gitu ya. Ada 2 dia. Kan satu trim depan, satu trim belakang. Tadi kan lu bilang semakin besar WL-nya maka trimnya akan semakin kecil kan. Berarti itu dia semakin segitiganya semakin mengerucut gitu nggak sih? Semakin sempit mendekati garis X-nya gitu. Gitu. Iya benar, mendekati garis X. Ini kan makin mendekati kan dibandingkan yang ini. Ini udah pasti urut ini 10, 8, 4, 6, 4, 2. Yang atas tuh trim depan ya tadi ya? Kalau lihat aja nih, ini kan berarti kalau yang gini berarti kan depannya belakangnya yang kecelup banyak, berarti trim belakang. Kalau gini kan depannya kecelup banyak, berarti trim depan. Oh, semakin tinggi garisnya berarti itu dia yang Iya, ini kan kecelup garis banyak air gitu. ya. Ibarat kata di gambar kapal di sini, terus ini garis air nih. Ini. Berkata ini kapalnya lagi lurus, ini kapalnya lagi lurus tapi garis airnya yang miring gitu. Harusnya kan kapalnya miring, garis airnya yang lurus kan. Tapi kalau lihat ini ibarat kata kayak gitu. Oke, siap. Lihat aja nih dari MCT-nya tuh. Dari 2 ke 10 kan naik terus tuh, makanya dia pasti trimnya mengecil. Ada lagi yang mau nanya? Jangan buka chat. Untuk ngisi-ngisinya ikutin template aja ya. Nanti kalau misal ada, coba Chris ke Iya. MCT itu, coba ke MCT lagi deh. MCT. Atau. Maksudnya ke atas lagi. MCT. Nah itu tuh. Oh, Nah tuh kan MCT sama dengan HSC Q232 ya udah kalian ke HSC kalian juga ke MCT yang sama di WL yang segitu. Gitu loh. Gitu-gitu aja kalau ngisinya. Ya seperti biasa lah ngisi-ngisinya. Ini belum tentu sama ya, sebetulnya agak geser-geser dikit, tapi yang penting MCT gitu loh. Jangan MCT. sampai samain Q232 3232-nya tapi yang lain yang masuk bukan MCT. MCT ke LWL deh. Kalau salah. Ya usah ada lagi. Iya. Jafar ada tambahan nggak Jafar? Dem-dem aja Jafar. Bang Wis atau Faiz gimana? Faiz cabut ya? What the fuck? Faiz cabut. Bang, mau nanya dong Bang. Boleh. Itu yang di tadi beta mid itu ngambilnya dari mana ya? Dari FO ya? Iya, ini FO aksen itu kan LCB ya. LCB dia bergeser sejauh ini B ke B theta. Jadi kalau dia bergeser dia udah dijumlahin aja jaraknya jadi berapa jaraknya dari bit shift. Ini kan B ke B theta itu yang tadi yang dari B ke B1 berapa jauh dia bergeser nih. Iya. Ya, jadi dari yang FO aksen yang kita ada di HST dia bergeser sejauh ini, maka hasilnya jaraknya jadi segini dari mid shift. Oke. Thank you Bang. Oh iya BTW trim diagram. Oh, apa namanya? Trim diagram gampang ya. Ini cuma ngisi-ngisi doang. Sama yang ngeplot Chris. Tuh, gue nggak ada buka AutoCAD. Ngeplotnya sama kayak HSC lah, HSC, CC. Sama kayak cross curve ya. Cuman paste spesial aja udah. Nggak bakal di itu juga pagi sih. Kasih pala gambar, kelar. Udah.
Udah nih, Sama lah sama gampang. kelas-kelas. Oke. Bang, gue mau nanya bang. Yo, Tapi yang tadi yang perhitungan soal dah. soal Kenapa? touchscreen lagi deal. Soal tadi Hmm. gue bingung yang apa ya, yang ini loh, yang kenapa tiba-tiba dia rem depan. Jadi gini, jadi keterangannya itu di soal. Ya keterangannya ini. Jadi ini digeser ke depan sebesar 45 meter. Oh, Nah, jadi by default simpel itu. simpel itu. Jadi nggak ada yang kayak nandain apa, nandain kayak apa ya? Kayak misal minus belakang gitu, oh positif depan gitu. Minus belakang. Kan positif biasanya kan depan. kayak gitu. Nah, yang minus Ya, positif misalnya itu hasilnya ya minus. minus. Nah, minus positif itu ya di bawah ini yang perubahan di belakang akibat tadi. trim. Nah, ini perubahan akibat trim tadi. Jadi ini kan awalnya nih, ya awalnya sebesar bentar. Sebesar 6,5 meter after 5,5 meter 5,5 meter for. Nah, ya udah ditambah 0,118 ya. Ini logika aja, kalau misalnya kita geser ke depan pasti namanya ke depan dong. Itu aja lah. Tadi kan digeser ke depan. Logikanya gitu aja. Digeser ke depan, musuh namanya belakang itu antum. Nah, ini sayangnya ini dia nggak masukin perubahan draft. Jadi dia nggak ditambah lagi nih. Tadi kan harusnya dijelasin tuh TPC-nya berapa. Nah, TPC itu bakal ada impact-nya ke draft yang baru. Nah, harusnya ini nanti ditambah lagi nih. Ini ditambah lagi nih, sebenarnya ini bukan hasil akhir. Nah, ditambah lagi akibat ada beban tadi. Oh, ini sudah di on board. Nggak jadi. Ini aman. Nah, tadi kalau yang sikris itu beban dari luar ditambah, ya dia bakal kecelup lagi kan. Akibat Makanya ada TPC-nya ntar. Ada TPC-nya kalau yang kasusnya sikris tadi. Nah, ini kalau sudah nih already, ya udah. Mau lu tertarik stabilitas tapi riset bareng kita. Ya, ini stabilitas menarik sih. Stabilitas memanjang namanya yang kita pelajari sekarang. Dah, buka, Cok. Ada lagi pertanyaan nggak? Bang,